Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa waqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadhari li wajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur raufur rahim. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas rahimakumullah, usini nafsi bi ayyakum bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan sanjungan marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur dan terima kasih atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam yang terus melekat dalam hati dan jiwa kita, sehingga kita bisa terus istiqomah untuk beribadah dan bermunajah kepadanya. Yang kedua, salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada panutan kita bersama, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan terbaik sepanjang masa bagi kita semua. Tauladan baik dalam berbuat, dalam bertindak, maupun juga dalam berucap. Selanjutnya, sebagai awal dalam memenuhi khutbah Jum'ah di atas mimbar yang mulia ini, kami selaku khotib mengajak diri sendiri dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan salat Jumat ini, marilah terus berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa hanya ketakwaanlah yang akan menjadi bekal terbaik untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab." Yang artinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Saat ini kita semua berada di bulan Rabiul Awal, salah satu bulan Hijriah yang diyakini sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka sudah tidak heran dan sudah seharusnya kita semua umat Islam untuk merayakan dan mensyukuri hari yang mulia tersebut sebagai bentuk cinta dan bahagia atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Lahirnya beliau merupakan karunia paling akbar yang Allah berikan kepada alam semesta. Nabi diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, serta untuk mengajarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Karena itu, kita semua dianjurkan untuk berbahagia dengan hari kelahiran tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak kisah, banyak suri tauladan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita selaku umat beliau, marilah kita meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh beliau kepada kita. Betapa besar cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Kita harus bersyukur
menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu kisah diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasul pun bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengobarkan nyala api neraka dan seluruh malaikat sangat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat engkaulah adalah sumber cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Dengan alasan itulah maka aku kesini bertabaruk atau mengambil berkah dengan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu." Rasulullah pun terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakanlah kepadaku bagaimana neraka itu sesungguhnya." Jibril pun menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun di dunia. Lubang yang paling bawah adalah lubang yang paling panas." Kemudian Nabi pun meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu, wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Pintu pertama dinamakan adalah Hawiyah, atau artinya jurang yang sangat dalam, yang diperuntukkan bagi kaum munafik. Pintu kedua dinamakan pintu Jahim, yang artinya adalah api yang besar dan menyala, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Pintu ketiga dinamakan adalah Sakor, atau adalah panas yang membakar, yang diperuntukkan bagi kaum sobiin atau penyembah api. Pintu keempat dinamakan adalah Labok, yang artinya adalah nyala api yang berkobar, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima dinamakan Hutomah, atau yang menghancurkan, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Sedangkan pintu yang keenam dinamakan Sair, yaitu adalah api yang menyala-nyala secara besar, diperuntukkan bagi kaum Nasrani atau kaum kafir secara umum." Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril pun terdiam cukup lama. Rasulullah SAW penasaran bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril pun diam tidak menjawab. Rasulullah mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril pun tetap diam. Rasulullah tambah penasaran dan mendesak Jibril agar segera dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata dengan sedih, "Pintu ketujuh untuk umatmu, wahai Muhammad. Mereka itu adalah para pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang dimana sampai mereka meninggal, mereka belum sempat untuk bertaubat." Mendengar jawaban Jibril pun, Rasulullah SAW pun langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda Nabi di atas pangkuannya. Tidak berapa lama Rasulullah pun sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Dengan terisak-isak, Rasulullah pun mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, benarkah ada di antara umatku yang akan masuk neraka?" Jibril pun menjawab, "Benar wahai Muhammad, yaitu adalah pelaku dosa besar dari umatmu yang meninggal dunia sebelum mereka sempat untuk bertaubat." Setelah itu Rasulullah pun langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujudnya beliau menangis. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rabbi, ummati, 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 umatku, umatku, dan umatku." Beliau tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam, dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari hal itu. Beliau pun mengetuk pintu Rasulullah dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak terdengar jawaban apapun.
Abu Bakar pun sedih dan berseru di depan pintu Nabi, apakah ada jalan untuk masuk ke rumah Rasulullah? Tetapi tidak ada jawaban apapun dari dalam pintu tersebut. Di jalan beliau bertemu dengan sahabat yang lain, yaitu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar pun bertanya, mengapa engkau bersedih wahai Abu Bakar? Abu Bakar pun menceritakan keadaan Rasulullah. Maka Umar pun melangkah menuju rumah Nabi dan terjadilah hal yang sama. Umar pun langsung pulang dan menangis bersedih. Di jalan beliau bertemu dengan sahabat yang lain yang bernama adalah Salman Al-Farisi. Dengan terisak-isak Umar pun bercerita kepada Salman hingga membuat dia amat sedih. Namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman pun melangkah menuju rumah Fatimah, putri tercinta dari Nabi Muhammad SAW, dan menceritakan hal tersebut. Setengah berlari, Fatimah pun menuju rumah ayahnya dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut dari putri tercinta, sejuklah dada Nabi Muhammad. Rasulullah pun bangkit dari sujud dan membuka pintu. Tetapi alangkah terkejutnya Siti Fatimah melihat beliau, yaitu Nabi Muhammad yang amat kurus dan sangat pucat. Kemudian Fatimah pun memeluk Nabi Muhammad sambil menangis. Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini? Kemudian Rasulullah pun kembali menangis dan berkata dengan suara yang lirih, wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih? Sedangkan Jibril mengatakan, akan ada kelak umatku yang akan masuk neraka. Subhanallah, betapa besar cinta Nabi Muhammad kepada kita umatnya semua. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah telah menghembuskan nafas yang terakhir dengan tersenyum. Anas bin Malik meriwayatkan, ketika aku di depan pintu rumah Aisyah, aku mendengar Aisyah sedang menangis dengan kesedihan yang mendalam sambil mengatakan, wahai orang yang tidak pernah memakai sutra, wahai orang yang keluar dari dunia dengan perut yang tidak pernah kenyang, wahai orang yang telah memilih tikar daripada singgasana, wahai orang yang jarang tidur di waktu malam karena takut terhadap neraka sa'ir. Saat beliau akan wafat, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, jelaskan kepadaku apa hakku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Jibril pun menjawab, pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu, para bidadari surga sudah berhias menyambutmu, semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata malaikat Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega. Beliau masih penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril pun bertanya lagi, apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini Muhammad? Kemudian beliau pun menjawab, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Kemudian Jibril pun menjawab, jangan khawatir wahai Rasulullah, aku pernah mendengar bahwa Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi nabi siapapun sebelum engkau dulu yang memasukinya, dan kuharamkan umat siapapun memasuki surga kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata malaikat Jibril. Mendengar hal tersebut, barulah beliau meninggalkan dunia ini dengan tenang karena rasa cinta beliau kepada kita semuanya, yaitu umatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara hak Nabi Muhammad SAW yang disyariatkan oleh Allah atas umatnya adalah, marilah kita semua banyak mengucapkan salawat dan salam untuk beliau. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya telah bersalawat kepada beliau, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya agar mengucapkan salawat dan salam yang terbaik kepada beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Salawat bukan hanya sekedar lafaz di lisan, tetapi adalah bukti cinta, bukti penghormatan, sekaligus adalah bukti doa agar kita mendapatkan syafaat dari beliau dari hari kiamat. Barang siapa bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat. Dan barang siapa memperbanyak salawat, maka ia akan semakin dekat dengan Nabi Muhammad di surganya Allah. Maka marilah kita perbanyak salawat di dalam hati, di lisan, di rumah, di masjid, di perjalanan, bahkan di setiap kesempatan. Semoga dengan salawat itu Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, serta mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah yang mendapat syafaat beliau pada hari kiamat, sehingga kita diselamatkan dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fi ma amara wa antahu amma nahaa wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Warda lahum anil hulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi isanin ila yaumiddin. Warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa zil syirka wal musyrikin wa nasur ibadakal muwahhidiyati wa nasur man nasruddin wa khzul man khazalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' annal bala wal waba wa zalazila wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan
wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis shalah.